Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Desti Unristiani dengan NIM 2508043132. Dan di sini aku bersama dengan Heri Joko Santoso dengan NIM 228032410053. Nah, jadi kami kali ini akan membahas tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Baik, langsung saja teman-teman, kita masuk ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu apa sih teman-teman? Adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup saldo akun sementara. Nah, saldo akun sementaranya itu apa aja sih teman-teman? Jadi, saldo dari akun sementara itu pertama adalah akun pendapatan, kedua akun beban atau biaya, ketiga akun ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir adalah akun prime. Baik teman-teman, jadi sebenarnya tujuan dari pembuatan jurnal penutup itu apa sih teman-teman? Nah, jadi tujuan dari pembuatan jurnal penutup adalah supaya saldo akun sementara itu kembali jadi 0 di awal periode baru. Selanjutnya, kenapa sih penting banget untuk membuat jurnal penutup? Karena yang pertama adalah untuk mengetahui laba atau rugi periode berjalan. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan buku baru untuk periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah supaya laporan keuangan bisa lebih akurat. Baik teman-teman, kayaknya kita perlu latihan gak sih? Nah, jadi latihan pertama adalah terkait dengan jurnal penutup. Nah, seperti apa latihannya? Yuk kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, contoh yang pertama itu adalah dari jurnal penutup. Nah, yang pertama kita akan menutup akun pendapatan dengan contoh soal seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, PT XYZ mencatat pendapatan sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk menutup akun pendapatan, perusahaan membuat jurnal penutup dengan memindahkan saldo akun ke akun ikhtisar laba rugi. Nah teman-teman, jadi untuk bentuk jurnalnya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Dan di situ tertulis bahwa pendapatan sebesar 10 juta rupiah yang dia tuh berada di debit. Lalu di bawahnya lagi itu adalah ikhtisar laba rugi yang diletakkan di kredit sebesar 10 juta rupiah. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah contoh dari penutupan akun biaya. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini teman-teman. Nah, pada akhir periode akuntansi, PT XYZ memiliki beberapa biaya yang harus ditutup. Nah, berikut ini adalah rincian biaya yang terjadi. Yang pertama adalah biaya perlengkapan sebesar Rp500.000 dan yang kedua biaya penyusutan mesin sebesar Rp3.500.000 dan yang terakhir adalah biaya bunga sebesar Rp1 juta. Nah, kemudian penulisan di jurnalnya itu seperti apa teman-teman? Nah, yang pertama itu adalah akun ikhtisar laba rugi dan dia berada di debit sebesar Rp5 juta. Kemudian ada akun beban atau biaya perlengkapan dan itu sebesar Rp500.000. Kemudian ada juga biaya penyusutan mesin sebesar Rp3.500.000 dan yang terakhir adalah biaya bunga dan dia sebesar Rp1 juta. Nah, biaya-biaya tadi dia berada di kredit seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita masuk ke penutupan dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, di sini dibagi menjadi dua, teman-teman, apabila laba dan apabila rugi. Nah, sekarang kita masuk jika perusahaan tersebut laba atau untung ya, teman-teman. Di sini ada contoh soalnya. Baik, jadi pada akhir periode akuntansi, PT XYZ mencatat laba bersih sebesar Rp5 juta setelah menutup semua akun pendapatan dan beban melalui akun ikhtisar laba rugi. Maka dari itu, jurnal penutupnya itu seperti apa? Nah,
Jadi jurnal penutupnya itu adalah akun ikhtisar laba rugi, dia berada di debit sebesar 5 juta rupiah dan modalnya dia berada di kredit sebesar 5 juta rupiah juga. Kemudian jikalau perusahaan tersebut rugi, nah seperti apa sih penulisan jurnal penutupnya? Jadi penulisan jurnal penutupnya seperti ini ya teman-teman. Dia tuh dibalik, modalnya menjadi di debit sebesar 5 juta dan akun ikhtisar laba ruginya itu berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Baik teman-teman, kita akan membuat bagaimana sih cara menutup akun Prive. Nah, jadi bagiannya tuh seperti ini teman-teman. Nah, di sini tertulis modal dia sebesar 13 juta rupiah dan dia berada di debit. Kemudian yang kedua itu adalah Prive dan dia berada di kredit sebesar 13 juta rupiah. Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu apa sih teman-teman? Jadi, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat di awal periode berikutnya untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian jurnal penyesuaian yang harus dibalik. Nah, sebenarnya apa aja sih jurnal-jurnal penyesuaian yang harus kita balik? Nah, yang pertama itu adalah akun utang biaya. Lalu yang kedua adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan pendekatan pendapatan atau diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya adalah biaya dibayar di muka yang dicatat menggunakan pendekatan biaya atau diakui sebagai biaya. Baik teman-teman, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan jurnal pembalik itu? Nah, yang pertama adalah untuk mempermudah transaksi di periode baru. Lalu yang kedua itu adalah untuk menghindari pengakuan ganda pendapatan atau beban, atau biasa disebut dengan biaya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas terkait dengan latihan soal dari jurnal pembalik. Nah, seperti apa sih teman-teman? Yang pertama itu kita akan membalik akun biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Nah, contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi PT Aman Makmur Sentosa pada 1 Desember 2018 mempunyai biaya sewa dan melakukan pembayaran di awal atau di muka sebesar 1 juta rupiah. Nah, seperti apa sih teman-teman pembuatan dari jurnal pembaliknya? Jadi yang pertama kita harus lihat dulu teman-teman jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Di situ tertulis bahwa sewa dibayar di muka dia berada di debit sebesar 1 juta rupiah dan kemudian dia ada biaya sewanya berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk membaliknya berarti ya kita tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi untuk pembuatan jurnal pembaliknya seperti ini teman-teman. Nah, di situ tertulis bahwa biaya sewa itu berada di debit sebesar 1 juta dan kemudian sewa dibayar di muka itu dia berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Baik teman-teman, yang kedua kita akan membahas terkait dengan akun pendapatan di muka. Nah, gimana sih cara membaliknya? Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman. Nah, jadi PT Abadi Makmur Sentosa pada 1 Desember 2018 itu menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Nah, pencatatannya itu seperti apa teman-teman? Di sini kita harus tahu dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, di jurnal penyesuaiannya sudah tertulis bahwa pendapatan sewa dia berada di debit sebesar 2.400.000. Lalu selanjutnya ada sewa dibayar di muka dan dia berada di kredit sebesar 2.400.000. Kemudian untuk membuat jurnal pembaliknya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal dibalik aja nih teman-teman. Nah, yang paling atas itu adalah sewa dibayar di muka dan dia berada di debit sebesar 2.400.000.
Kemudian bawahnya itu ada pendapatan sewa dan dia berada di kredit sebesar 2.400.000. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita akan membalik akun biaya yang belum dibayar atau beban yang belum dibayar. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Jadi, PT Abadi Makmur Sentosa pada 1 Desember 2018 ternyata membayar gaji bulanan dari para pegawainya. Nah, pembuatan dari jurnal pembaliknya seperti apa teman-teman? Nah, di sini kita harus tahu dulu lagi terkait dengan jurnal penyesuaiannya. Baik teman-teman, di sini sudah tersedia jurnal penyesuaiannya dan dia terdapat biaya gaji pegawai tetap sebesar 8 juta rupiah dan dia berada di debit. Kemudian bawahnya ada biaya gaji pegawai magang dan dia berada di debit sebesar 4 juta. Kemudian di bawahnya lagi ada utang gaji sebesar 12 juta dan dia berada di kredit. Kemudian gimana sih cara membaliknya teman-teman? Sebenarnya tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi seperti ini. Ya betul sekali. Jadi yang paling atas itu adalah utang gaji. Berapa teman-teman? Ya sebesar 12 juta rupiah dan dia berada di kredit. Kemudian bawahnya lagi dia ada beban atau biaya gaji pegawai tetap sebesar 8 juta rupiah dan dia berada di kredit. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya atau beban gaji pegawai magang sebesar 4 juta rupiah dan dia berada di kredit. Kemudian yang terakhir itu adalah akun pendapatan yang belum diterima. Nah, gimana aja sih teman-teman? Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Jadi, PT Abadi Makmur Sentosa pada 1 Desember 2018 menerima pendapatan bunga nih sebesar Rp300.000. Nah, untuk pencatatannya seperti apa teman-teman? Nah, di sini kita harus tahu dulu jurnal penyesuaiannya. Baik teman-teman, untuk jurnal penyesuaiannya seperti yang terlihat di layar. Nah, di sini ada piutang dagang, dia sebesar Rp300.000, dia berada di debit. Kemudian ada pendapatan bunga nih teman-teman, dia sebesar Rp300.000 juga dan dia berada di kredit. Lalu bagaimana sih cara membuat jurnal pembaliknya teman-teman? Nah, seperti yang terlihat di sini. Jadi pendapatan bunganya itu di atas teman-teman dan dia sebesar Rp300.000 berada di debit. Kemudian yang paling bawah itu adalah piutang bunga. Dia sebesar Rp300.000 dan berada di kredit. Baik teman-teman, kita sudah selesai di akhir video. Nah, seperti itulah penjelasan dari jurnal penutup dan jurnal pembalik. Semoga teman-teman bisa semakin paham ya. Sekian dari aku dan rekan aku yaitu Harry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.